Shalom Ibu-ibu semuanya. Shalom. Sebentar lagi kita akan mulai webinar kita ya. Tapi sebelumnya mohon disimak dulu beberapa aturan yang mesti kita sepakati bersama supaya webinar ini dapat berjalan baik dan lancar. Pertama Ibu-ibu, nanti ketika pujian penyembahan ataupun ketika pemaparan daripada seminar ini berlangsung, mohon semuanya di-mute dan doa pujian tetap di rumah masing-masing. Kita percaya walaupun di rumah masing-masing kita di dalam satu roh, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika nanti acara pemaparan seminar berlangsung, ibu-ibu dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaan melalui room chat yang ada di dalam Zoom. Jadi nanti tidak ada satu persatu bicara, tapi ibu-ibu boleh menuliskan di room chat setiap pertanyaan ibu-ibu atau dapat WA ke saya. Di undangan yang saya kasih udah ada nomor WA saya. Ibu-ibu bisa WA ke nomor saya supaya semuanya ini dapat berjalan dengan maksimal ya, gitu. Jadi supaya pemaparannya juga jelas, setiap pertanyaan dapat terjawab dengan maksimal. Jadi mohon semuanya nanti disimak baik-baik. Acara kita diusahakan tetap berlangsung seperti biasa sampai pukul 12. Nah, karena sudah pukul 11, kita akan mulai acara webinar kita pada siang hari ini. Dan sebelumnya nanti saya minta Ibu Dewi untuk berdoa buat membuka seminar kita pada pagi siang hari ini. Dan nanti dilanjutkan oleh pujian penyembahan Ibu Leoni. Silakan Ibu Dewi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini kami masih bisa bertemu lagi walaupun melalui multimedia. Tuhan yang memberkati kehidupan kami hingga saat ini, biar Tuhan juga memimpin kehidupan kami pada hari ini dan selanjutnya. Tuhan pimpin seluruh acara kami hari ini di dalam webinar ini, sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada Ibu Ike dan kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Dari berbagai macam kota ya, kita bertemu di tempat ini. Mungkin ada dari Bandung, ada dari Bekasi, ada dari mana-mana ya. Tapi kita tetap satu hati di dalam Tuhan. Kita memuji Tuhan, bahwa segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dan saya percaya di sini Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yang layak dipuja, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan
soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya, sorak, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Saya percaya di mana ada pujian, di situ ada kuasa Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang akan mengalir atas setiap kita. Kalau kita ada sampai hari ini, saya yakin dan percaya semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mensyukuri berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah begitu melimpah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, terima kasih Tuhan. Ada sebab anugerah-Mu, ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih-Mu. Katakan sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih-Mu. Mari kita berterima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
Saya serahkan kepada Ibu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada siang hari ini kami sangat bersuka cita karena kami boleh berkumpul bersama Tuhan walaupun lewat Zoom. Tuhan, kami ingin lebih lagi belajar tentang apa yang Engkau telah percayakan dalam kehidupan kami, yaitu tubuh, jiwa, roh kami. Sebentar kami akan mendengarkan, belajar lebih lagi tentang satu hal yang sering dialami oleh setiap manusia. Sebab itu Bapa, kami mau lebih memperhatikan diri kami dan Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami mengurapi hamba-Mu, dan biar kami semua boleh mengerti lagi tentang satu kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Ibu-ibu luar biasa. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Dewi dan WBI, GBI Bethel dan seluruh yang ada. Hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang banyak dialami oleh semua orang, ya, dan khususnya mungkin yang sudah masuk lansia, tapi ada juga yang masih muda, ya, dan juga di masa pandemi ini banyak aja yang membuat kita ini jadi mikir yang enggak-enggak dan mungkin aja ada yang mengalami hal ini. Saya akan share screen ya, ibu-ibu, sebentar ya. Oke. Semua bisa lihat ya? Bisa, Bu. Oke. Ya. Judulnya seperti di dalam brosur, mungkinkah semua orang dapat mengalami kepikunan? Apakah suara saya cukup keras, Bu? Di kami penyampaiannya cukup jelas. Bu. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin kurang nangkep, mungkin karena sinyal mereka, bukan dari provider kita ya. Terima kasih, Bu. Nah, kita tahu yang namanya atau pernah dengar yang namanya demensia atau Alzheimer, ya. Demensia dan Alzheimer sebetulnya itu hal yang berbeda, tapi beda tipis, ya. Nah, hal ini bisa terjadi karena ada proses di dalam otak kita, proses penuaan. Kita semua bertambah tua kan, nggak ada yang tambah muda ya. Cuma kalau penampilan dandan ya jadi tambah muda gitu. Ya. Nah, perubahan di otak ini lewat satu proses, memang struktur otaknya sendiri makin tua, ya. Sel-sel yang berkembang juga makin sedikit, ada proses kimiawi, ada fungsi semakin tua, ya barang semakin tua semakin fungsinya agak berkurang ya. Dan juga ada hal dari genetik, kita nggak akan lama di sini. Nah, manifestasi penuaan otak adalah atau menurunnya fungsi otak secara menyeluruh, karena otak ini pusat segala-galanya ya. Jadi dengan menuanya otak, maka motorik kita atau gerakan kita akan berkurang, ya, kekuatan, koordinasi, refleks kita, keterampilan kita otomatis juga semakin menurun. Kemudian sensori, rasa nyeri, ada yang semakin tua lebih sensitif, jadi lebih untuk sesuatu bisa menjadi lebih nyeri, ya, keseimbangan terganggu, penglihatan juga mulai terganggu, dan pendengaran juga mulai berkurang dengan bertambahnya usia. Nah, fungsi otonom di dalam tubuh, fungsi organ-organ tubuh, jantung, paru, pencernaan itu bisa menjadi masalah juga, ya. Juga ada yang udah makin tua kan sering jadi rasanya BAB susah atau buang air kecil jadi beser ya, sampai nggak bisa nahan ngompol gitu ya, nggak bisa nahan kecil jadi ngompol. Nah, secara neuropsikologis, nah ini bicara tentang kognitif, memori, ya, konsentrasi, bahasa, itu bisa mulai terganggu dengan menuanya otak. Kepribadian juga ternyata bisa berubah, ya, perilaku. Nah, ini
kalau sudah ada gangguan ini, kita masuk yang namanya fase demensia atau pikun. Nah, Ibu, lupa tuh sama dengan pikun nggak ya? Nggak ya, manusiawi. Dari kecil juga anak-anak udah bisa lupa, bukan pikun. Nah, hubungannya sekarang lansia sama pikun. Kebanyakan memang memasuki usia yang makin banyak, lansia. Nah, mulai dah lupa-lupa. Kalau lupa-lupa biasa itu normal, ya. Tetapi ada hal yang lupanya itu kebangetan, pikun, nah yang kita akan belajar hari ini. Nah, itu yang bisa menjadi masalah dalam kehidupan. Nah, kita mau lihat macam-macam lupa apa sih? Tadi saya sudah sampaikan ya. Lupa, macam-macam lupa. Ada lupa biasa, ya. Ada lupa terkait umur, dan ada lupa pada demensia, ya. Lupa biasa seperti apa? Nih, kalau kita lagi sibuk, ya, bisa aja lupa. Ada yang lupa makan, ada yang lupa waktu, ya, ya. Kalau lagi stres juga apa yang mau diomongin atau depresi, jadi bisa lupa, ya. Tapi lupanya nggak permanen, ya. Lupanya ini sebentar, lalu ingat lagi, ya. Kalau udah lupa terus-terusan, ya itu yang perlu dipikirkan, ya. Kemudian lupa terkait usia. Nah, pada orang tua ini normal, ya. Tadi berkaitan dengan penuaan dari otak, ya. Hal yang wajar. Lupa-lupa taruh kunci sebentar, ya nggak apa-apa, ya. Yang penting nggak lupa diri kan, ya. Nah ini hal yang wajar, bukan demensia. Biasanya orang yang sudah lanjut usia tuh suka lupa nama. Aduh, siapa ya kemarin tuh baru ngomongin ngenalin nama siapa gitu. Atau lupa mau bilang sesuatu tuh suka lupa. Saya juga suka begitu ya. Apalagi kalau lagi ngomong terus dipotong, ya. Jadi bisa lupa. Dan sukar berkonsentrasi, ya. Tapi masih bisa melakukan aktivitas harian walaupun kecepatannya nggak seperti anak muda, ya. Oke, ini lupa terkait usia. Nah, sekarang lupa pada demensia atau pikun, ya. Nah, biasanya timbul pada penyakit atau karena ada gangguan di fungsi otak. Biasanya otaknya semakin kecil, ya. Ada nanti kita belajar tentang Alzheimer, ya. Nah, gejala pada lupa pada demensia itu, dia mudah lupa akan hal-hal yang baru. Ya. Barusan ngomong apa dia lupa, barusan ambil apa dia lupa gitu ya, dan bersifat konsisten terus-menerus ya. Dan juga ada gangguan kognitif lain ya. Dia jadi ada gangguan orientasi, disorientasi ya. Jadi dia bisa gangguan kemampuan berpendapat. Ya. Biasanya orang ini suka atau diminta pendapat, tapi waktu masuk masa demensia jadi agak sulit karena intelektualnya tadi, ya. Ada faktor intelektual yang mempengaruhi, ya. Kemudian apalagi gangguan interaksi sosial, dia mulai mengurung diri karena suka lupa. Udah dah, saya males dah ketemu orang, saya malu, gitu ya. Habis suka lupa-lupa, gitu. Nanti mengganggu orang. Dan juga ada gangguan aktivitas harian. Jadi biasanya yang dia aktif pada saat mulai masuk demensia ini, dia banyak mengurangi kegiatannya, ya. Jadi suka males dan akhirnya ada gangguan pemeliharaan diri. Nah ini maksudnya males mandi, nggak mau makan, nggak mau sisiran, gitu ya. Ini udah fase lanjut. Oke. Nah, apa penyebab dari demensia? Ya, kita semua tahu kalau usia itu ada proses degenerasi namanya ya, proses penuaan. Dan juga ada faktor keturunan.
kita di sini sebut ada penyakit Alzheimer, ya. Kemudian penyakit di dalam otak sendiri, ya. Misalnya ada gangguan aliran darah karena stroke yang berulang. Terus ada infeksi di otak, ada tumor di otak, ada juga cedera atau trauma di otak. Atau geger otak kan ada ya. Kalau geger otak kadang-kadang suka lupa tuh. Kenapa? Memang tanda-tanda geger otak tuh ada namanya amnesia retrograd. Jadi dia lupa sesaat. Nah, tapi ini bisa balik. Waktu penyakit ini diatasi, diobati, ya bisa balik ingatannya. Nah, ada juga penyakit di luar otak. Jadi yang ada di dalam tubuh kita, penyakit hati, penyakit ginjal, ya, orang darah tinggi, ya, kekurangan vitamin B12, B6. Nah, bisa menyebabkan demensia karena syaraf-syarafnya itu kurang vitamin, ya. Nah, juga itu tergantung lokalisasinya, ya. Kemudian ada pengaruh obat-obatan, ada yang bisa bikin lupa. Ada aja, misalnya minum obat tidur sembarangan, bikin lupa, ya. Obat Parkinson seperti Artan gitu bisa bikin, jadi dia demensia. Oke. Nah, tentang Alzheimer, apa sih penyebabnya? Nah, ini belum tahu pasti, ya, karena belum diketahui benar, tapi diduga itu karena ada pengendapan protein, ya. Protein itu termasuk lemak ya di dalam otak, sehingga menghalangi asupan nutrisi, makanan, oksigen ke sel-sel otak. Nah, ini menyebabkan koordinasi antara syaraf otak menjadi kacau. Alirannya ada yang kotslet. Nah, kalau yang normal itu kita lihat otak yang sebelah kiri, ya, dan otak yang sebelah kanan itu yang otaknya orang Alzheimer. Nah, siapa saja yang bisa terkena? Faktor resiko apa? Ya, tentunya lansia, ya. Dan wanita lebih banyak terkena dibanding pria. Kenapa ya? Jangan tanya sama saya sekarang, tapi ini menurut penelitian, wanita lebih banyak terkena dibanding pria. Terus orang yang pernah cedera kepala. Terus ada kelainan genetik, Down syndrome biasanya memorinya jadi lebih cepat lupa, ya. Faktor keturunan juga. Tadi saya sudah sampaikan ya, ada penyakit jantung, darah tinggi, diabetes. Itu karena aliran atau nutrisi ke otak berkurang. Nah, kegemukan juga, jarang olahraga. Orang yang mengalami gangguan tidur, itu bisa mengalami Alzheimer atau demensia. Dan juga orangnya kurang aktivitas. Aktivitas sosial, ataupun melatih otak. Jadi dia diam-diam aja, udah nggak mau, udah tua, udah capek gitu ya. Nggak mau lagi memainkan musik, yang suka musik atau hobi apa. Nah, itu jadi dia otomatis mengurangi aktivitasnya. Nah, ibu-ibu, di sini ada bapak juga ya. Alarm demensia. Kapan orang udah mulai waspada terhadap, wah saya ini kena demensia apa enggak ya? Kalau dia sering lupa akan hal yang baru, ya, terus yang sehari-hari dikerjakan dia lupa, ya. Dan biasanya dia suka nanya berulang-ulang, ya. Lupa naruh barang yang mestinya biasa, dia lupa. Tapi pernah ya ada satu orang gini, dia kadang nggak tahu ibu-ibu juga pernah ngalamin nggak? Kita suka pakai kacamata, kita taruh di atas begini. Terus nyariin mana kacamatanya, tapi dia lupa padahal kacamatanya lagi di atas kepala. Nah, kalau yang itu bukan demensia. Ya, tapi kalau keseringan itu bisa merupakan alarm. Ya. Nama orang, nomor telepon, bisa lupa. Ya. Jemaat kalau masih sedikit masih bisa yang kenali nama. Tapi kalau jemaatnya udah banyak, nah mesti pakai trik untuk bisa mengingat nama. Tapi kalau yang sedikit aja udah mulai lupa-lupa, ya harus waspada ya. Kemudian kita melihat ada kesulitan berbahasa.
lupa kata-kata yang sederhana. Dia mau ngomong apa lupa, mau bilang aduh itu, mau bilang misalnya itu sendoknya bagus, dia lupa, aduh itu apa ya gitu ya. Nama suatu benda tuh bisa lupa ya. Dan kadang-kadang kata-katanya nggak tepat, atau dia bikin bahasa baru yang kita nggak ngerti ya. Kemudian kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya dia udah, tadi kan di awal saya bilang males mandi ya, atau makan ya, buang air besar, buang air kecil dia nggak bisa sendiri. Sampai makan aja kadang-kadang harus males gitu, jadi maunya disuapin atau bagaimana, itu alarm tuh ya. Kemudian salah tempat atau waktu, bisa kesasar. Ya, kesasar. Biasanya udah sering lewat situ tapi kok salah gitu ya, salah jalan. Salah waktu, dia nggak bisa inget ini hari apa, ya, tanggal berapa, dan kadang-kadang siang sama pagi aja udah susah. Nah, ini alarm ya. Kemudian perubahan emosi dan perilaku. Ya, jadi orang bilang apa tuh? Sensi ya. Ya, bisa tahu-tahu sedih, tahu-tahu marah, tahu-tahu galak, atau bisa ngamuk ya. Nah, ada perubahan tiba-tiba, berarti ada sesuatu di otaknya ya. Perubahan kepribadian. Bingung. Yang tadinya orangnya nggak suka bingung, jadi suka bingung. Mudah curiga, bisa cemburu, ya, bisa juga sampai biasanya dia mandiri, tahu-tahu harus bergantung kepada orang lain, ya. Nah, ini ada perubahan kepribadian. Kemudian kehilangan inisiatif, ya, jadi malas gitu ya. Jadi dia bisa, anak muda sekarang bilangnya apa? PW, ya, udah posisi wenak, udah malas kemana-mana. Nonton TV dari pagi sampai yang sore, dia males tuh, males bergerak. Udah enak begini gitu ya. Nah, bisa ya. Dan nggak ada kemauan lagi. Kehilangan inisiatif, biasanya mau mikirin mau makan apa, merancangkan makan apa, udah dah apa aja dah gitu ya. Nah, kemudian juga dia bisa berpikir atau bertindak tidak rasional. Contohnya, ini musim panas, tapi pakai bajunya double-double. Pernah melihat orang seperti itu? Ya. Kemudian juga sulit berpikir abstrak. Jadi yang harus dipikirkan misalnya ngitung, ya, atau nyusun suatu rencana, dia mengalami kesulitan. Ini alarm ya buat kita semua. Nah, nih, ya, jadi ada, kita lihat di Alzheimer tuh ada kehilangan ingatan, perubahan mood, ya, misplacing belonging, jadi dia taruh barang di mana dia lupa, ya, hard to complete familiar task, jadi bisa jadi ribut, ya, bisa jadi ribut gara-gara dia lupa, tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya sudah lupa, ya. Kebingungan, ya, kesulitan berkomunikasi, malah ada yang change in vision, ya. Saya baca buku neurologi, ya. Jadi dalam peristiwa ini ada dia bisa seperti mendengar sesuatu, ya, atau melihat sesuatu sehingga menimbulkan kecurigaan, ya. Nah, kalau ini udah keterlaluan gitu, memang kita harus bawa orang-orang demensia atau Alzheimer ini bisa ke neurolog atau ke psikiater, ya. Selanjutnya, nah, kan gejala-gejala tuh ada gejala awal, gejala pertengahan, dan gejala lanjutan, ya. Nah, gejala awalnya nih, tadi kan tanda-tanda ya. Nah, sekarang ini yang memang udah mulai masuk Alzheimer, ya. Dia sering lupa nama tempat dan benda, seperti tadi saya sudah katakan ya. Ini tempat apa ya? Dia lupa. Perasaan ini tempat baru ya, padahal tempatnya udah yang biasa dia pergi, ya.
benda, aduh ini apa ya namanya ya, bisa begitu ya. Sering lupa dengan pembicaraan yang baru dilakukan. Tadi ngomong apa ya, lupa. Atau kita kan suka dengar ya orang ngulang-ngulang cerita yang sama, dalam 1 jam tuh bisa ngulang lagi 2-3 kali. Ya, nah itu butuh kesabaran ya. Ya. Sering menanyakan pertanyaan yang sama. Atau bilang sesuatu yang sama. Saya mau makan. Padahal udah makan. Dia tanya, emang saya udah makan? Gitu. Makan pagi, udah. Belum belum makan. Dia lupa. Ya. Atau nanya yang sama. Kamu dari mana? Nanya lagi bentar lagi, kamu dari mana? Ya, pokoknya mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, orang yang menanyakan seperti ini. Dan jadi orangnya merasa sulit ngambil keputusan karena tadi ada perubahan mood ya, perubahan kepribadian. Jadi dia tadi sering bingung, linglung, mulai sering tersesat di tempat yang sering dilewati. Ya, itu makanya kita suka dengar tuh orang hilang, tersesat. Ya, padahal jalannya setiap hari dia lewatin, ya. Tapi karena dia udah mengalami Alzheimer pada awal, ya, Alzheimer awal, maka dia bisa tersesat. Dan sering salah menaruh barang pada tempatnya. Umpamanya nih, kalau kita liatin, wah kacamata, mestinya kan taruhnya di atas meja. Orang yang mulai Alzheimer ini bisa naruh kacamatanya di lemari es. Bisa. Naruh sendok di tempat sendok ya. Ada yang sendoknya dimasukin di kantong. Cuma kalau lagi ibadah jangan masukin makan-makan, sendoknya jangan ditaruh di kantong atau di tas ya. Oke. Nah, gejala pertengahan. Ya. Sulit. Orangnya mulai sulit mengingat nama keluarga atau teman dekatnya. Ya. Dia makin bingung sama tempat, waktu, gitu dia bisa semakin bingung. Kemudian ada perubahan suasana hati yang terjadi secara cepat. Nah, tadi saya katakan bisa mengalami delusi atau halusinasi. Mulai ada masalah berkomunikasi. Semakin berat dibanding yang awal tadi ya. Kemudian kesulitan melakukan tugas tata ruang atau jarak. Artinya gini, kamar makan, mestinya ada piring, sendok, dan segala macam. Dia nggak bisa naruh lagi itu pada tempatnya. Ya. Nah, itu mau ke kamar mandi, kesulitan. Dia lupa kamar mandi, ini kamar mandi apa kamar tidur gitu ya. Dan dia sudah mulai membutuhkan orang lain untuk melakukan tugasnya. Nah, kalau yang berat, tahap akhir, ini mulai kesulitan makan dan menelan. Karena tadi malas, nggak punya inisiatif. Dia rasa udah makan, gitu ya. Dan kesulitan mengubah posisi atau bergerak tanpa bantuan. Ya. Apalagi dibarengi dengan penyakit yang lain. Misalnya seperti Parkinson, ya. Jadi dia udah PW, kalau udah duduk ya duduk aja, males. Kalau udah tidur satu posisi, ya. Nah, karena dia males bergerak, bisa terjadi penurunan dan kenaikan berat badan secara drastis. Tadi karena ada kesulitan makan juga ya. Dan juga dia mulai sering ngompol dan buang air besar yang tidak disengaja. Atau kadang-kadang malah jadi susah buang air besar. Ya. Dan tentunya makin sulit berkomunikasi dan juga perubahan emosi dan sifat, bisa marah-marah terus atau diam terus ya, dan sudah tidak bisa mampu beraktivitas secara normal ya. Nah, ini ciri-ciri penyakit Alzheimer. Awalnya lupa, tapi kalau tidak diobati, tidak ditangani dengan baik, maka ini akan bikin masalah buat siapa? Ya, buat dirinya sendiri. Ya, akibat dari demensia itu, ya jadi ada masalah bagi dirinya sendiri atau penderita, karena dia nggak bisa ngurus diri sendiri lagi. Ya, yang akan mengganggu kesehatannya, baik fisik maupun mentalnya. Dan otomatis
sulit bekerja lagi, ya, mengganggu pekerjaannya dan ada perubahan status sosial. Ya. Ini bukan nakut-nakutin, tapi ini memang keadaan yang terjadi kalau kita tidak menyadari, dan sering ada konflik akhirnya di rumah. Ya, ada seorang jemaat yang usia seperti saya ini, lebih muda dari saya, ngadepin orang tuanya dua-dua yang sudah masuk fase demensia ini. Ya, jadi akhirnya ribut dan kami bilang kasih tahu ya penjelasan, dan akhirnya dia bisa menerima dan menghadapi orang tuanya. Karena ini akibatnya dari demensia bagi keluarga dan orang-orang sekitarnya. Ya, kita tahu ada perubahan emosi dan kepribadian yang mengganggu suasana dalam keluarga dan orang-orang sekitar. Apalagi yang tadinya diem, atau bisa marah-marah, ngomel-ngomel ya, atau bikin bingung ya. Dan akhirnya menjadi beban bagi keluarga, ya, anak, mantu, ya, orang-orang yang ada dalam keluarganya maupun yang merawat, caregiver. Ya. Oke. Nah, untuk itu bagaimana kita merawat penderita demensia kalau ada anggota keluarga kita yang mengalami demensia. Ini peran yang sangat penting, ya. Peran keluarga atau caregiver, dia harus bisa memelihara kesehatan penderita atau pasien sejak awal dari demensia. Kalau dia udah lupa-lupa makan, kita harus ingetin. Dia malas makan, kalau nggak mau makan ya mungkin kita suapin, tapi harus kita support. Ya, kita harus support dan kita harus bisa menyadari hal itu ya. Kemudian kita harus bantu mereka untuk meletakkan alat-alat pribadi di tempat yang diingat pasien, ingat penderita. Kalau biasa naruh amplopnya di situ, ya jangan dipindah-pindahin. Ya, kami kunjungan ke salah satu jemaat yang sudah lansia. Dia tinggal dengan caregivernya, dengan ART-nya di rumah, dan dia bingung nyari amplopnya, ya. Dan kemudian mbaknya bilang gini, makanya Nyonya, orang di sini biasa ditaruh, Nyonya pindah-pindahin katanya. Enggak, saya nggak pindahin, emang di situ. Lah buktinya nggak ada. Jadi si mbak sama si oma ini jadi berargu ya, jadi ribut berdua. Ya, atau kacamata, atau handphone, atau hal yang lain yang memang biasa diletakkan di situ, kita jangan pindah-pindahkan tanpa sepengetahuan dari orang tersebut ya. Nah, kita perlu juga pastikan bahwa di ruangan itu cukup cahaya dan sirkulasi udara baik ya. Karena ini akan membantu. Nah, dan juga kita harus tetap memberikan bimbingan kegiatan hariannya ya. Makan minum harus diingetin, disediain, ingetin mandi, kamar mandi, ya, makan obat, termasuk baca Alkitab ya, dan aktivitas lainnya. Nah, kalau perlu kita bikin catatan. Tadi makan jam berapa, minum jam berapa, karena kalau disertai penyakit yang lain kan dokter kadang-kadang suka tanya, minum obatnya teratur nggak, jam berapa aja, makannya jam berapa aja gitu ya. Sehari buang air besar berapa kali, buang air kecil berapa kali, nah itu boleh dicatat. Pergi kemana, nah kita juga suka kadang-kadang kan lupa ya, kemarin ngapain ya, kadang-kadang benar nggak kita suka lupa begitu. Nah, karena itu kita harus bikin catatan ya. Kemudian kita membantu penderita untuk mengikuti program pengobatan, jangan didiemin aja. Kan kita mau anggota keluarga kita sehat. Kalau memang dia ada mulai demensia atau Alzheimer, mereka perlu obat, kita harus bantu mereka untuk mengikuti program pengobatan. Ya, dan latihan berkomunikasi, sering diajakin ngomong ya, supaya nggak lupa dalam berkata-kata, dan membuat suasana di rumah tuh nyaman dan rileks. Nah, kuncinya kita perlu kesabaran, perlu kasih sayang ya, menghadapi orang-orang yang mengalami demensia. Nah, obatinya gimana ya? Nah, ini memang tugas dokter ya. Obat
obati penyebab demensia. Kalau stroke atau tumor atau infeksi atau hal yang lain kita memang harus obati. Ya, jangan dibilang udah tua biarin aja gitu kan. Enggak, ya. Nah, dan kita juga harus mengobati gejala-gejala demensia tadi yang mungkin sering-sering pipis, mungkin ada infeksi di saluran kencing. Misalnya dia nggak males makan, terus perutnya sakit, ya kita harus obati. Mungkin karena dia nggak makan, kurang gizi, mahnya, asam lambungnya naik, ya mungkin bisa, ya. Dan juga yang penting pengobatan dengan bukan obat-obatan. Oh bisa ya demensia itu diobati dengan bukan obat-obatan. Nah kita mau lihat sama-sama. Ya. Nah pengobatan dengan bukan obat-obatan dengan stimulasi otak. Senam otak. Siapa di sini yang pernah melihat senam otak atau melakukan senam otak? Nanti di akhir saya akan ajarin sedikit ya buat ibu-ibu. Ya. Nah, para penderita demensia awal, pertengahan itu harus diajakin senam otak, atau yang belum terkena demensia, kita semua harus mulai senam otak ya. Rajin membaca, termasuk membaca Alkitab tentunya ya. Membaca berita, ya, membaca koran, atau hal yang lain. Dan berhitung, tetap berhitung, 100 kurang 7 berapa? Nah, 93 kurangin 7 berapa? Nah, itu terus latihan berhitung. Ada yang kalau yang demen dagang mah ngitung udah cepet ya, perkalian ya. Tetap melakukan aktivitas, nyanyi, menari, yang main musik. Nah, yang suka piano, tetap main piano, main gitar ya, supaya apa, menstimulasi otak kita tetap bekerja dengan baik ya. Kemudian lewat permainan, games ya. Yang suka catur atau main ludo ya, main sudoku, teka-teki silang atau Scrabble, tetap lakukan ya. Sekarang di gadget kita nih, di handphone banyak permainan ya, tapi tetap ingat waktu ya. Nanti jadi PW kayak yang di depan tadi, males, inisiatifnya kurang karena cuma maunya duduk buka handphone aja gitu ya. Jangan. Terus juga harus ada perbaikan gizi. Kalau dia menderita penyakit hipertensi, diabetes dan yang lain, nah gizinya harus diatur, makanannya harus diatur. Ya, yang punya hobi jahit, nulis, dan yang lainnya terus lakukan hobinya. Ya, jangan berhenti. Dan yang masih bekerja, jangan pensiun dini lah. Ya, tetap aktif bekerja. Kan ingat lagu, selagi aku masih kuat. Ya, kita harus jadi berkat. Ya, nah bercakap-cakap, sharing. Nah, kita harus ajakin tuh yang penderita atau keluarga kita yang kita lihat sudah mulai demensia, ajakin sharing, bercakap-cakap ya, tetap ada dalam komunitas, aktivitas sosial. Jadi mereka nih yang lansia atau yang udah mulai demensia tetap harus ikut ibadah ya. Sekarang ibadahnya kan lagi nggak ada ya. Kalau nggak ada ya sekarang ini ya pakai online, diajarin online atau komsel di rumah. Ya, tetap harus ada komunitas, terus harus ada percakapan, komunikasi ya. Nah, kalau suka nonton TV, boleh tuh nonton yang meningkatkan daya ingat atau yang fun ya. Jangan drakor melulu atau sinetron yang susah-susah, bikin nangis, bikin sedih, bikin emosi. Nggak, ya boleh lihat Animal Planet ya, lihat khotbah-khotbah TV channel ya, lihat apa lagi ya. Pokoknya yang menyenangkan ya, mendengarkan lagu, dengerin khotbah tadi, dan juga perlu diajak rekreasi keluar rumah. Oke. Selanjutnya, nah ini yang banyak ditanyakan, seperti tema tadi ya. Dapatkah kita menghambat demensia? Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, proses penuaan itu tetap berlangsung. Ya. Berlangsung terus dan tidak dapat dielakkan, tapi bisa dihambat ya. Kita bisa mengatasinya supaya tidak cepat terjadi untuk semua penyakit ya. Yaitu dengan mencegah dan mengobati penyakit penyebab demensia. Sorry ya, itu salah ketik ya, stroke ya, stroke.
yang berkaitan dengan otak lah, ada tumor di otak, ada trauma di otak, ada gangguan metabolik tadi, diabetes, penyakit tiroid, dan yang lainnya ya. Kemudian langkah pencegahannya, nah ini saya ambil dari Mayo Clinic ya. Jadi kita ini harus tetap aktif secara mental. Menggunakannya, use it or you lose it. Kalau kita nggak aktif, kita akan kehilangan. Ya, kan kita harus juga bersosialisasi secara teratur. Ya, jadi tetap ikut ibadah WBI, ada webinar, sekarang online ya sudah. Dan kalau ada komunitas kecil kita tetap ikut ya. Ikut kegiatan yang memang sudah terorganisir. Ya, kemudian ibu-ibu karena COVID ini memang banyak di rumah, tetap harus diet yang sehat. Jangan alasan kan nggak males ke pasar. Jadi makannya yang itu-itu aja. Misalnya mie instan hari ini rasa soto, besok mie instan rasa kare, nanti ayam bawang ya jangan juga ya. Itu nggak sehat ya. Masukkan aktivitas fisik dalam kegiatan rutin. Artinya gini, kalau kita memang punya kegiatan aktivitas setiap hari, misalnya ada yang ikut Zumba atau aktivitas sekarang lagi nggak ada sih ya karena COVID, jadi kegiatan ibadah kan banyak dikurangin ya. Nah, tapi tetap kita punya inisiatif untuk tetap melakukan aktivitas fisik secara rutin. Yang masak tetap masak, yang suka jahit tetap jahit, yang mengajar tetap mengajar ya. Dan obati penyakit dan kondisi yang menyebabkan demensia, dan tetap berolahraga. Olahraga yang enak tuh jalan pagi. Ya. Hampir setiap pagi saya jalan pagi. Ya. Kadang-kadang naik sepeda. Udah lama nggak naik sepeda, kalau naik sepeda pegel itu betisnya. Ya. Tapi tetap harus dilatih terus ya. Nah, oke. Pesan dan tipsnya cara menghindari lupa. Nah, agak repot tapi memang harus kita lakukan ya. Buat daftar barang-barang kita dan yang misalnya mau dibawa, kita tulis, kita catat ya. Dan kegiatan kita buat. Jadi kita punya agenda supaya kita nggak lupa. Ya. Agendanya juga mesti taruhnya tetap di tempat yang sama ya. Ini di tengah kita ada Tante Oli ya. Nah, kalau dia mau keluar rumah itu di pintu udah ditulis. Jangan lupa handphone, kunci, kacamata ya. Kadang-kadang kita udah masuk mobil lupa handphonenya. Saya suka gitu juga ya. Lupa handphone, balik lagi, lupa kunci, balik lagi. Sebab itu mesti dibikin daftar. Kalau ini jadi kebiasaan, nah ini salah satu cara menghindari lupa ya. Kemudian lakukan pekerjaan secara rutin. Tadi saya sudah sampaikan ya, jangan semua suruh orang lain. Ayo kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan ya. Bikin asosiasi di dalam pikiran ya, pakai benda tertentu sebagai petanda tempat. Artinya gini. Anggur ya. Anggur itu makanan yang enak. Ya, anggur itu adanya di lemari es. Jadi kalau mau ingat sesuatu, buah-buahan ada di lemari es. Jadi ingat anggur, gitu ya. Bapak Ibu bisa mengkreasi sendiri ya. Misalnya kalau handuk adanya di mana? Di kamar mandi, ya. Lipstik, tempat taruh lipstik di mana? Ada di meja rias atau kunci. Ya. Oke, dan tadi saya bilang buat jadwal dengan detail ya. Itu juga akhirnya kita latihan kegiatan menulis dengan baik ya, menulis berkat komunikasi juga ya, dan hal yang lainnya kita harus bikin ya. Nah, letakkan barang-barang penting setiap kali pada tempat yang sama. Ini saya ulangin lagi supaya tidak lupa ya. Ulang-ulang nama orang yang baru Anda kenal ya. Misalnya
baru kenalan. Saya waktu pertama kenal sama Bu Dewi, ya saya ingat-ingat nama Bu Dewi. Terus udah ada WA-nya, saya liatin fotonya supaya saya ingat, ya. Dan kalau setiap kali kan nanya, namanya siapa ya Bu? Kalau di jemaat kan ada jiwa baru, misalnya minggu pertama kita tanya nih namanya siapa, minggu kedua kita tanya lagi namanya siapa, minggu ketiga, keempat kita tanya, lama-lama dia sebel sama kita, ya. Nah, sebab itu harus waktu kita kenal, oh ini dia yang pakai kacamata. Ambil suatu tanda di dalam tubuhnya untuk kita ingat, oh ini yang pakai kacamata, yang selalu duduk situ namanya si Ani, gitu ya. Nah, belajar ya. Lakukan kesibukan yang banyak menggunakan otak dan fisik. Ya. Jadi jangan cuma kalau Zoom online, kita duduk manis aja dengerin ya. Tapi setelah itu kita harus juga melakukan aktivitas yang menggunakan ini. Jadi makanya jangan lupa tadi senam otak, ya, olahraga, ya. Nah, juga latihan untuk mengingat kata-kata. Ingat abjad dengan suatu kata. A, misalnya apa? A. Anjing, ya. Saya punya anjing, ya. Jadi ingat, oh. Jadi mengingat abjad. Kalau kita kan misalnya kalau lagi ngomong sama operator, namanya siapa? Ini ke Bu bisa dilafalkan. Oh ya, Eko, Utrecht, November, India, Kilo, Eko ya. Belajar, kita belajar untuk seperti itu. Dan yang terakhir, pesan untuk diingat bahwa penderita demensia itu mengalami penurunan daya ingat dan fungsi kognitif. Jadi dia ada perubahan mood, ada perubahan kepribadian dan tingkah laku sehingga mengurangi kemampuan aktivitas sehari-harinya. Jadi kita harus ingat bahwa kita sedang menghadapi orang yang demensia atau mungkin ya kalau kita sendiri mulai mengalami, kita harus menyadari ya. Tapi yang penting adalah kita mau memberkati orang lain, kita mau melayani orang lain, kita mau memperhatikan keluarga kita. Jadi waktu kita tahu penyakit ini, itu nggak bikin kita jadi stres sendiri, ya, nggak jadi depresi, nggak ya. Dan kita harus menyadari bahwa kondisi penderita demensia secara perlahan mengalami kemunduran, ya, kemunduran yang tidak dapat dielakkan, tidak bisa dicegah, ya. Tapi bisa dihambat, bisa dicegah, bisa dihambat dan diobati. Ya, kemudian memahami kondisi penderita, merawat dengan sabar dan penuh empati. Nah, itu merupakan peran yang penting dari keluarga atau caregiver dalam menangani atau merawat, mengobati orang-orang yang demensia. Ini karunia roh kita di itu loh, bisa diperbesar ya. Kita penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kita penuh kebaikan, kesabaran, kemurahan, ya, kesetiaan dan penguasaan diri. Ini latihan, ujian sehingga kita bisa menghasilkan buah yang lebat yang bisa dinikmati banyak orang. Oke, itu sekian pemaparan dari saya. Tapi saya tadi janji ya mau ngajarin senam otak. Ya. Oke, ini yang gampang aja ya. Ibu-ibu kerjasama sama saya ya. Coba jempolnya. Satu jempol. Yang ini kelingking. Yang tangan kiri kelingking. Udah? Coba balik. Nah. Bisa? Oke, lagi. Jangan dua-dua begini jadinya begitu. Ya. Oke, coba yuk. 1, 2, gantian ya, kiri kanan. Jangan jempol sama jempol Bu ya, tapi jempol sama kelingking. Nah, ini bisa dilatih. Ini yang paling gampang. Ya. Ada lagi gini. Nih, kita mana kata tunjuk ya. Yang satu, nih, jari telunjuk. Udah? Coba pelan-pelan yuk, kita rubah yuk. Telunjuknya di kiri. Sekarang pindah ke kanan. Yang kanan, yang kiri bikin L. Yuk, ganti, konsentrasi. Nah, ganti lagi. Kiri kanan, ya 1,
Nah, latihan terus. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Nah, Ibu Juliawati, jangan begini dua-dua. Ya, yang satu begini, yang satu begitu. Ya, nah, sekarang 2. Yang satu angka 2 nih ya. Coba pindah. Tuh, jangan dua-duanya. Yang satu nembak, yang satu angka 2. Nah, oh, gitu. Terus ya, sampai 3, sampai 4, sampai 5. Nah, gampang? Nah, ini latihan stimulasi otak. Ya. Oke, ada lagi gini. Kepel. Ini mah lebih gampang. Ya. Tapi balik, harus dibalik. Ngepelnya kebalik, telapaknya keluar. Oke, ganti. Nah. Ganti lagi. Nah. Ganti lagi. Nah, masih gampang ya. Nah, terus gitu. Nah, ibu-ibu bisa buka YouTube. Ya, buka YouTube di Senam Lansia. Ya. Nah, coba sekarang begini. Pegang kepalanya. Ya, agak sulit ya. Nah, oke. Bisa ya, gantian ya kepalanya ya. Coba tangan yang kiri muter. Tangan yang kiri sekarang muter. Tangan yang kiri muter. Tangan yang kanan tadi latihan begini ya. Nah, bisa? Jangan kepalanya diusuk-usuk juga. Enggak ya. Tapi, nah, terus ganti. Ganti kiri. Nah, ya ini butuh konsentrasi. Ya, oke. Terus ada senam buat lansia kan ya. Yang nanti cari juga di YouTube. Yang mulai begini-begini. Ya, senam jari. Masuk, mulai begini-begini ya. Nah, itu nggak butuh ruangan yang besar, ya. Tapi ini sangat baik untuk kesehatan kita. Ya. Siapa yang pagi-pagi tangannya suka kaku? Ya, mulai begini waktu jalan pagi, ya. Nanti di tengah jalan boleh mulai senam otak. Ya, cuma kadang-kadang kalau senam otak mesti ada konsentrasi sih. Ya. Oke, kurang lebih begitu. Sekian pemaparan dari saya. Mungkin kalau ada yang mau nanya, silakan. Nanti dipandu sama host ya. Ya, terima kasih buat Ibu Yunike untuk pemaparannya bagi kami semua. Saya langsung aja kepada pertanyaan. Kebetulan ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Iya. Cuma saya melihat itu dari semua pertanyaan sebenarnya sudah terjawab gitu Bu di dalam pemaparan yang tadi. Cuma kan mungkin ada beberapa ibu yang mungkin telat masuk yang bertanya ini saya kurang jelas siapa beliau. Mungkin jadi pertanyaan ini kita ulang kembali untuk dijawab aja begitu ya Bu ya? Iya. Jadi pertanyaannya begini, mohon disimak ya bagi yang bertanya, sebenarnya ini sudah terjawab semuanya tadi di dalam. Saya sering lupa sekarang ini, apakah saya mulai pikun karena memang usia saya sudah mendekati setengah abad. Begitu Bu. Kan sebenarnya sudah tadi ada sih gitu ya, kira-kira begitu. Mungkin boleh satu-satu dijawab dulu Ibu. Oke. Nah, tadi saya paparkan ada macam-macam lupa. Ya. Ada lupa biasa, ada lupa yang terkait umur, ya, ada lupa pada demensia. Ini udah lanjut, memang udah penyakit ya. Nah, yang lupa biasa itu biasanya kalau kita lagi keadaan sibuk, nggak konsentrasi, kita bisa lupa. Itu hal yang wajar. Ya. Lupa terus bisa ingat lagi. Ya, yang kita khawatirkan kalau lupanya permanen kan, ya. Kemudian lupa terkait usia, ya tadi, ya biasa pada orang tua. Nah, ada pertanyaan, kira-kira demensia itu mulai umur berapa sih? Ya, betul. Biasanya sih yang saya pelajari biasanya umur 60 tahun ke atas. Ya, karena itu. Yang kita tadi umurnya 50-an ya. Nah, itu harus kita melatih otak kita.
dengan tadi senam otak, tetap aktivitas ya, dan hal-hal yang lain yang tadi saya ajarkan. Gitu. Jadi nggak perlu takut. Tapi kalau kita menyadari dan ada alarm, yang tadi saya udah menyampaikan tentang alarm ya, ada 10 hal. Nah, itu perlu diwaspadai kalau terus-terusan lupa, terus-terusan terus aduh mau ngomong apa nggak bisa, atau jadi salah sambung terus. Nah, itu mulai perlu diwaspadai dan kalau perlu ya mulai ke neurolog atau ke psikiater. Ya. Tapi sebelum itu ya kita coba dan kita latihan dulu udah di rumah. Ya. Oke. Yang kedua ini udah dijawab barusan, Bu. Usia berapa dianggap kewajaran bagi seseorang mengalami kepikunan? Saya lanjut yang ketiga. Apakah penyebab orang mengalami kepikunan? Terus kemudian tangannya nggak bisa diem gitu. Mungkin Parkinson tadi ya ada aktivitas seperti itu mungkin. Nah ini pertanyaan yang ketiga, Ibu. Silakan. Jadi ya penyebab lupa ya tadi ya? Ya. Penyebab kepikunan. Penyebab kepikunan beda tipis sama. Apakah yang dapat menyebabkan orang mengalami kepikunan gitu maksudnya? Ya, tadi kan saya sudah paparkan. Iya, sebenarnya semua sudah itu Bu, tapi mohon dijelaskan kembali begitu saja. Oke. Ya, tadi ada faktor usia. Iya. Ya, karena memang proses menjadi tua, sel-sel di otak ini mulai tidak berfungsi dengan baik ya, itu karena memang ada proses di otaknya sendiri ya. Nah, proses di otak ini bisa karena memang ada penyakit tadi stroke ya. Atau ada penyempitan pembuluh darah tuh katanya sekarang ada tuh, makanya mesti diinfus katanya. Atau penyakit ada tumor otak, nah tumornya pas ada di daerah ingatan. Ya, nah itu perlu diobatin. Atau mungkin pernah trauma, cedera kepala, ya bisa saja. Dan penyakit metabolik lainnya, misalnya tadi saya sampaikan orang diabetes, ya. Kok hubungannya apa ya diabetes sama lupa ya? Kan orang diabetes itu umumnya kekentalan darahnya lebih tinggi ya, karena itu bisa menyebabkan oksigen itu yang ke otak berkurang. Ya, atau penyakit ginjal, penyakit liver. Tadi juga saya katakan kekurangan vitamin. Ya, ada vitamin B. Nah, asupan atau gizi yang baik itu juga ternyata bisa menyebabkan demensia. Ya, bukan lupa yang biasa, tapi demensia atau kepikunan. Ya, kira-kira itu, Bu. Oke. Yang keempat ini sebenarnya tadi juga sudah, apakah ketika kita sudah tua pasti akan mengalami kepikunan gitu. Kita kan menuju ke situ memang gitu. Tadi di awal sebelum mulai siapa ya Bu Eni atau Bu siapa ya Bu Dewi yang bilang orang tuanya udah 101 tahun tapi masih oke. Ya. Itu saya percaya Oma ini aktif, ya, aktif. Kalau dia aktif, dia rajin, tetap nekunin hobinya, tetap bergaul, suka main game gitu. Itu pikunnya lama, ya. Dan juga memang ada faktor keturunan, ya. Tadi saya sudah sampaikan ya, kalau keturunannya memang orang yang keluarganya atau orang tuanya neneknya mungkin cepat pikun ya otomatis yang di bawah-bawah juga bisa cepat pikun. Tetapi tadi saya sudah sampaikan ada usaha yang bisa kita mencegah jadi pikun lebih dini. Ya. Okay. Ini yang kelima, Bu. Apakah ada vitamin atau makanan yang dapat mencegah atau mengurangi dampak kepikunan? Kalau tadi kan cerita mungkin ada yang dikonsumsi seperti obat-obatan justru dapat membuat kepikunan gitu. Kalau ini adakah vitamin atau makanan yang dapat mencegah atau mengurangi kepikunan? Oke. Semua makanan itu baik. Tetapi yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Vitamin
ada beberapa vitamin untuk orang-orang tua itu, ya. Misalnya seperti antioksidan, ya, omega 3, itu baik untuk para lansia, yang juga itu nanti akan berfungsi ke otak, ya. Oh, ya, saya ada catatannya, beberapa catatan. Oke, jadi tadi antioksidan, omega, ya. Kemudian ada yang tanya sama saya nih, boleh nggak gibolan? Ya, dokter-dokter kadang-kadang suka kasih obat-obat tambahan. Ya, ada yang lupa minum gibolan aja, boleh. Tetapi semuanya harus dikonsumsi sesuai aturan. Ya, ada yang dia pengen cepet nggak lupa minum gibolannya lebih dari dosis, ya malah petaka. Ya, jadi semua yang vitamin E, ya vitamin B, B1, B6, B12 itu bagus. Ya, zinc, ya zinc diperlukan juga untuk tubuh kita, ya. Kira-kira itu. Tapi obat yang mencegah lupa bisa bikin sembuh dari lupa ya nggak ada. Ya. Tapi ya itu semua untuk mencegah, mengurangi efeknya aja, menghambat, ya. Iya. Tambahan sedikit, Bu. Kalau tadi kan ada vitamin E, vitamin B, bagaimana dengan multivitamin seperti itu? Boleh. Jadi tidak harus satu-satu gitu. Boleh. Bisa ya? Bisa multivitamin yang baik, bisa. Yang jelas lihat komposisinya. Ya. Cuma biasanya kalau omega 3 itu tidak ada di multivitamin. Ya, benar. Ya. Kalau antioksidan seperti zinc itu ada. Ya, antioksidan kan vitamin C juga antioksidan. Ya, itu ada di dalam multivitamin. Satu lagi, Bu, mungkin saya baru pernah dengar ini. Gibolan tadi apa ya, Bu? Maksudnya gibolan itu obat seperti apa? Karena saya baru tahu itu, baru dengar gitu ya. Dia suplemen, Bu. Suplemen untuk nutrisi otak. Ya. Ada obat-obatan yang kalau lupa, ya saya sih kalau nyebutin sini ntar ibu-ibu beli nggak pakai aturan, wah saya dikenakan sanksi ya. Betul. Jadi yang bisa dibeli secara umum seperti gibolan itu bisa dibeli secara umum. Ginkgo biloba, Bu? Ya itu isinya ginkgo biloba. Terima kasih Bu mengingatkan. Ya, ginkgo biloba. Iya. Itu sorry saya ngomongnya nama dagangnya nggak boleh mestinya. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Ya. Oke Bu, yang selanjutnya ini nomor 6 sebenarnya sudah dipraktekkan gitu. Adakah olahraga yang dapat mencegah kepikunan? Tadi kan sudah itu kita tadi senam otak. ya, istilahnya seperti itu. Oke, yang selanjutnya Bu, bagaimana menjaga otak tetap sehat di masa tua? Apakah demensia ya mungkin maksudnya? Apakah demensia bisa disembuhkan? Apakah demensia termasuk golongan penyakit? Ya, demensia termasuk golongan penyakit. Ya, di penyakit syaraf ada yang namanya demensia, senilis, presenilis, ya. Memang itu dihadapi dan tapi saya katakan tidak semua orang yang menjadi tua itu harus mengalami demensia, enggak. Ya, jadi ini penyakit. Bisa diobatin, bisa, ya. Tadi saya sudah paparkan ya dengan obat-obatan maupun yang bukan obat. Ya. Ya, itu bisa. Kemudian bisa dicegah? Bisa. Sekarang kita buka Filipi 4 ayat 8 bilang apa? Semua pikirkanlah semua yang baik. Saya buka ya. Biar nggak salah. Jadi kalau pikiran kita baik, pikiran kita nggak penuh dengan depresi dan segala macam, pasti itu akan mempengaruhi hati kita ya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua ini disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang akan menyebabkan tubuh kita, hati dan pikiran kita nggak stres, nggak depresi. Tadi saya sudah sampaikan ya, hal itu bisa loh mempercepat terjadinya demensia. Dan juga karena itu hati kita harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang padam mengeringkan tulang. Tadi orang yang nggak mau bergerak, orang yang males, itu bisa mempercepat terjadinya kepikunan, demensia. Ya. Oke. Ada yang masuk tapi ibunya bilang sudah terjawab, terima kasih gitu. Tadi pertanyaannya gini, apakah stres bisa membuat orang cepat demensia walaupun dia sudah aktif di dalam pikiran dan fisik? Bisa aja. Sudah pasti. Iya. Ini kebetulan pertanyaannya sudah habis dan waktunya memang sudah lewat dari jam 12. Mungkin Iya, ada berasa, satu, dua, ya benar Bu. Ibu, mohon maaf ini karena pemaparannya cukup padat gitu ya. Sementara usia-usia kami ini tidak bisa menangkap secepat itu istilahnya kan. Tidak bisa menyimpan. Bukan kecepatan, memori kami sudah penuh Bu gitu. Memikirkan yang di rumah gitu. Jadi boleh nggak nanti Ibu Ike bagi kami filenya supaya kami bisa bagi ke ibu-ibu yang ikut di dalam seminar ini. Nanti Ibu bisa sampaikan ke Ibu Dewi mungkin ya. Nanti saya email Bu Dewi ya. Saya masih kasih kesempatan mungkin 1-2 orang bisa langsung bertanya kepada Ibu Yunika, habis itu kita akan tutup. Ada mungkin 1-2 orang yang mau bertanya, silakan. Bu, saya mau kasih tahu ya, ngafal ayat itu salah satu untuk mencegah demensia. Oke. Ya. Jadi ibu-ibu mohon disimak itu ya, ngapalin ayat. Kan juga jadi rema buat kita kan. Melatih daya ingat ya Bu. Iya. Saya pernah bikin di lansia saya, yang saya selalu suka ajarin kan ya. Sampai masa tuamu ya. Mu-nya itu digantiku. Ternyata nggak gampang. Ya, ibu-ibu coba nanti di rumah ya. Sampai masa tuaku. Ya, mu-nya Tuhan jadi engkau ya. Engkau Yesus tetap dia ya. Nah, itu coba dilatih ya. Jadi kata-kata Anda diganti denganku. Nah, itu katakan sebagai ucapan-ucapan yang profetik juga buat kita. Ya. Dan tadi senamnya bisa lucu-lucu ya. Karena ini ruangannya kecil sih, kalau enggak yang ini nih ganti-ganti tuh ya. Nah, itu juga ya, pokoknya banyak deh. Ibu-ibu buka di YouTube ya. Jangan cuma buka doang tapi praktekin ya. Jadi otaknya ini tetap bisa berjalan, beraktivitas dengan baik. Oke, ada satu lagi yang mau bertanya mungkin? Ada? Kayaknya semua sudah pada lupa, Bu. Yang diingat senam otaknya aja ya. Masalahnya zaman sekarang, Bu. Masalahnya zaman sekarang orang ketika banyak utang, itu langsung pikun, Bu. Oh, gitu. Wah, itu mah Belgi udah. Kayak kebanyakan utang udah gila udah. Oke deh. Jadi kita sudahi mungkin webinar kita pada siang hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Ada Ibu Oli Mesah ya, kayaknya ya. Boleh nggak nanti Ibu Oli kasih kita doa berkat? Menjawab ya. Doa. Tapi videonya nggak kelihatan sih tadi. Cuma namanya aja. Suster bisa tolong dibuka videonya. Ibu Oli ini sekarang didampingi oleh caregiver. Oke. Nah, ini Bu Oli. Udah. Oke, mari kita berdoa. Sebentar Tante Oli, sebentar ya, kita tutup dulu dalam doa. Nanti saya minta Ibu Dewi tutup kita dalam doa syafaat, Ibu Oli nanti tutup kita dalam doa berkat saja, gitu.
Oke. Oke, ya. Silakan Bu Dewi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami diberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kami dan orang-orang yang di sekitar kami. Biarlah pengetahuan ini sungguh-sungguh bisa untuk melayani Engkau dan pekerjaan-Mu serta orang-orang di sekeliling kami. Tuhan yang memimpin kehidupan kami hari demi hari. Bila kami ada di tengah keluarga, ada yang mengalami demensia, ataupun kami yang mulai mengalami demensia, biar Tuhan pimpin dan berikan kesabaran agar kami bisa melewati hari demi hari bersama Engkau. Karena kami percaya Engkaulah sumber pertolongan kami. Karena apapun yang kami pikirkan semua selalu indah bila bersama Engkau. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan Tante Oli. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk usia lanjut kami, di mana Tuhan masih tetap menyertai kami. Sampai masa tua kami, Engkau tetap Dia ya Tuhan. Karena itu, sertai kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah tangga masing-masing dan menjadi berkat pada usia lanjut kami ya Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara yang kekasih, terimalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan senantiasa daripada Allah Bapa. Penyertaan dan urapan dari Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian sampai Yesus datang kembali. Amin. 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 Terima kasih Tante Oli buat berkatnya. Terima kasih juga buat Ibu Ike buat pemaparannya bagi kami semua. Ibu-ibu ibadah telah berakhir.